Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita membuat sebuah pencari buku berdasarkan digit ISBN-nya menggunakan Google API. Nah, di sini kita hanya memerlukan dua modul saja ya. Nah, dua modul ini itu adalah modul bawaan Python. Jadi kita tidak perlu menginstal apapun. Yang kita perlu siapkan yaitu file Python-nya saja. Lalu di file Python-nya kita ketikkan import JSON. Sebentar ya, saya perbesar dulu tampilannya. Oke, import JSON. Yang kedua yaitu di bawahnya, karena saya menggunakan Python versi 3.8. Kalau nggak salah Python versi mulai dari 3.6 sampai ke atasnya itu menggunakan cara berikut ya. From yourlib.request, nggak pakai s ya, request seperti ini, import URL open. Oke, nah selanjutnya di bawahnya sini kita buat sebuah looping ya. Jadi while true, biar nanti pertanyaannya itu bisa berulang-ulang. API, kita buat sebuah variabel ya di bawah while true-nya itu. API itu sama dengan tanda petik. Nah, di dalamnya kita ketikkan linknya yaitu https://www.google.apis.com/books/p1/volumes pakai s tanda tanya, q itu sama dengan ISBN.2. Nah, untuk API ini nanti akan saya share di deskripsi videonya ya. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat sebuah variabel namanya ISBN yang nanti akan kita jadikan sebagai inputan, di mana inputnya itu nanti akan bertuliskan seperti ini, masukkan 10 digit angka ISBN titik 2 spasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel namanya respon, di mana respon ini akan mengirimkan API ditambah dengan angka ISBN-nya. Jadi kita ketikkan di URL open buka kurung tutup kurung API ditambah ISBN. Nah, selanjutnya kita akan print ya responnya. Kita save, kita eksekusi. Oh, mohon maaf ya teman-teman ya, di sini kurang satu lagi nih, URL lib gitu ya, URL lib gitu. Oke, kita save, kita eksekusi. Nah, misalnya nih, saya masukin angka dari sini ya, tentang mana tadi ya, sebentar. Ini dia ISBN pada buku tentang learning Python gitu ya. Di sini saya copy, terus saya paste di sini. Waduh, kok agak lama ya. Kita save lagi ya, coba ya. Kayak tadi masih salah deh. Ctrl V, Enter. Nah, oke. Sudah masuk ya. HTTP client, HTTP respon sebagai berikut. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini ya, misalnya kita copy ini, kita copy terus kita buka di Google, ini di copy terus nanti kita masukin yang ISBN bukunya ini di bagian akhir sini. Nah, nanti dia itu akan mengembalikan seperti ini, data berupa JSON. Nah, tadi karena masih hasilnya seperti http.client http respon, kita perlu ubah dia menjadi JSON biar nanti kita bisa ambil data-datanya di sini gitu ya. Jadi di sini kita hapus dulu. Kita akan buat sebuah variabel yang namanya data underscore buku, itu sama dengan JSON.load dari si respon. Nah, seperti itu. Kemudian kita print data underscore buku, kita save, kita eksekusi. Nah, kita coba lagi ya. Nah, sekarang ini dia akan mengembalikan sebuah JSON atau dictionary. Misalnya kayak kalau kata kuncinya kalian nanti akan mengembalikan ini. Kalau misalnya kita cari volume info, nanti akan mengembalikan ada title, yaitu Learning Python, dan seterusnya. Nah,
Misalnya saya ingin membuat parsing data untuk mencari siapa sih, apa sih judulnya, lalu penulisnya siapa, jumlah halamannya berapa, dan tanggal publikasinya itu kapan. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Jadi saya ketikkan volume underscore info itu sama dengan data underscore buku. Tunggu ya sebentar ya, coba kita print lagi deh. Print data underscore buku tadi menghasilkan apa aja ya. Oke. Nah, di sini saya itu ingin pertama mendapatkan yang namanya ini ya, title-nya dulu deh. Title-nya ini di mana sih dapatnya, yaitu di dalam volume info itu ada namanya title gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, dia itu untuk mendapatkan volume info itu berada di dalam item. Oke. Jadi kita harus mengetikkan sebagai berikut ya. Kita hapus dulu. Volume, saya buat sebuah variabel nih namanya volume underscore info itu sama dengan data underscore buku kurung kotak items, lalu saya berikan kita print dulu, kita print volume underscore info itu akan mendapatkan misalnya ini ya. Nah, sekarang volume underscore info itu akan memberikan sebuah list yang tadinya masih di dalam kelas, bukan kelas ya, tapi kayak datanya si item gitu, value-nya milik key item gitu. Nah, sekarang kita harus mendapatkan ini kan bentuknya list, jadi kita bisa istilahnya potong gitu ya, potong atau slicing. Di sini jadi kasih 0 karena kita mengambil yang pertamanya saja, jadi nanti kita akan mendapatkan, nah listnya kan sudah hilang nih, tinggal data yang ada di sininya. Nah, sekarang kita bisa panggil yaitu volume info untuk dapetin datanya. Di sini tanda petik volume info. Nah, tadi i-nya di sini kapital ya teman-teman ya, sisanya kecil saja. I-nya kapital karena ngikutin petunjuknya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita buka lagi, nah sekarang kita mendapatkan, nah ini dictionary yang sudah, tinggal title, autornya juga dapat, yang nge-publish itu siapa, terus tanggal publikasinya, deskripsinya juga ada gitu kan. Nah, jadi kita selanjutnya tinggal mengetikkan, yaitu pertama saya buat di sini ya, penulis itu sama dengan volume underscore info kurung kotak dari tanda petik authors, karena tadi di sini dimintanya kalau misalnya kita mengacu pada volume underscore info itu adalah sebagai berikut ya. Oke, di sini memakai kunci namanya author. Saya mengembalikan sebuah list, ada Mark Lewis sama David Esser. Kalau misalnya penulis ini kan bisa ada satu atau dua ya. Biar nanti kita nggak pengen bentuknya dalam list ini, kita bisa olah sebagai berikut. Kalau tadi kalau misalnya kita print penulis, dia masih akan mengembalikan, nah, yaitu dua orang kayak gini tapi dalam bentuk list. Jadi kita hilangkan listnya dengan cara yaitu kita buat namanya banyak underscore penulis itu sama dengan tanda petik, kita berikan koma, spasi, dot join, buka kurung tutup kurung, kita masukin namanya variabel penulis. Terus di sampingnya kita berikan if length dari si penulis itu lebih dari 1. Kalau misalnya enggak, kita kasihkan else penulis kurung kotak 0. Kita save. Selanjutnya kita akan print ya, mulai dari judulnya tadi. Kita kasihin F, tanda petik, di dalamnya kita ketikkan judul, titik 2, spasi, kurung kurawal, volume, underscore info. Kita berikan kurung kotak di sampingnya, yaitu tanda petik title. Tadi kata kuncinya untuk cari judul yaitu title. Selanjutnya print F, tanda petik penulis itu tadi adalah banyak
mohon maaf ya, kurung kurawal, banyak underscore penulis, kemudian print jumlah halamannya ya, F tanda petik jumlah halaman, titik 2 spasi, kurung kurawal, volume, underscore info, dari kurung kotak, tanda petik, page, count. Nah, di sini memakai C-nya ini hurufnya kapital, sama kayak di sini ya. Volume info I-nya kapital, kalau di sini C-nya yang kapital. Oke, selanjutnya print F tanda petik tanggal publikasi titik 2 spasi kurung kurawal volume underscore info kurung kotak, yaitu publish tanda petik ya, publish date. Nah, gini. Publish date. Jadi D-nya di sini kapital. Nah, sekarang coba kita jalanin lagi ya. Kita jalanin. Terus saya masukkan ISBN-nya tadi. Nah, di sini saya akan mendapatkan yaitu mulai dari judul, penulis, jumlah halaman, dan tanggal publikasi. Oke, biar nanti nggak gabung sama yang di bawahnya ini, kita bisa kasih di sini ya. Kita kasih print misalnya backslash n, kita kasihin backslash n lagi. Jadi kalau misalnya kita masukkan, nah di sini akan terpisah ya. Meskipun terpisahnya agak ke bawah banget ya. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting bisa setidaknya memberikan space gitu ya antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, kalau misalnya kita cari buku yang jumlah autornya itu atau penulisnya itu cuma satu, nanti kita bisa cari ya, misalnya waktu itu ada kalau nggak salah namanya 1593. Tunggu, kenapa tulisnya di sini ya? Kita balik lagi ya ke script kita cari ISBN yang saya ingat dulu ya, yaitu 1593276036. Kita klik enter. Nah, di sini karena nama penulisnya satu, jadi ditulisnya seperti ini gitu ya, menggunakan yang tadi, meskipun di sini variabelnya adalah banyak penulis gitu. Karena kita memakai, kalau misalnya dia itu nggak lebih dari satu, ya udah penulisnya itu kita slicing 0, karena kalau misalnya nggak kita slicing 0, nanti masih ada kurung kotaknya. Jadi kalau misalnya kita hapus ya, di sini saya hapus, kita save, kita eksekusi, saya masukin angka yang tadi ya, 1593276036, enter. Nah, di sini ini masih bentukannya list. Maka dari itu, kita copy dulu ya. Maka dari itu saya kasihkan di sini yaitu slice untuk data pertamanya saja. Jadi hasilnya adalah dia tidak dalam bentukan list. Nah, tidak dalam bentukan list. Untuk menggunakan Google API ini sebenarnya gratis ya, jadi siapapun bisa pakai. Dan baik, sekian saja penjelasan dari saya terkait tutorial kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.